Panen raya di Australia ini membuat para petani dan peternak di sana tuh kewalahan karena tidak memiliki pekerja untuk panen. Nah, kekurangan pekerja ini membuat segala upaya dilakukan, termasuk melibatkan mantan tentara Australia. Angkatan bersenjata Australia ini disebut dulunya mahir untuk membawa alat berat. Nah, tapi sekarang mereka dilatih untuk membawa traktor. Nah, program ini sekarang dikoordinasikan lewat dua akun Facebook milik operasi Grand Harvest Assist, satu untuk Australia Selatan dan satunya lagi untuk Australia Barat, serta satu lagi di Queensland, New South Wales dan Victoria. Nah, sekarang halaman Facebook tersebut sudah banyak dikunjungi oleh mereka yang tertarik untuk bergabung. Ya, sebelumnya memang bagian dari Angkatan Bersenjata Australia ini atau IDF sekarang bergabung dengan produsen tanaman gandum Australia atau GPA untuk meluncurkan operasi yang bernama Grand Harvest Assist yang membantu panen tanaman gandum. Nah, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang terlatih, mudah bagi mereka untuk dilatih karena menggunakan traktor. Nah, ataupun juga truk atau alat berat lainnya, dan banyak di antaranya yang sudah memiliki SIM alat-alat berat sebelumnya. Oke, Bang Nuim, melibatkan tentara ataupun mantan tentara untuk melakukan panen raya di pertanian Australia. Ini bagian dari strategi pemerintah Australia, Bang? Ya, mereka sebenarnya ingin mendatangkan tenaga dari luar, terutama dari Pasifik dan Asia Tenggara. Tenaga-tenaga ini adalah biasanya digunakan atau dikerahkan hanya untuk tugas-tugas yang sangat mendasar, seperti memetik buah-buahan. Karena jangan salah, Australia ini juga menghasilkan buah-buahan yang tidak bisa dipetik dengan mesin, harus dipetik dengan tangan manusia. Jadi selama ini sekitar 30.000 yang didatangkan dengan visa khusus, malah bahkan dalam keadaan pandemi sekarang ini pun terpaksa didatangkan dan kemudian mereka isolasi mandiri. Setelah itu baru dibolehkan bekerja di perkebunan-perkebunan. Karena saya waktu pertama datang di sini itu tidak percaya bahwa Australia itu menghasilkan mangga yang begitu manis, begitu enak. Kita sudah terbiasa dengan mangga dari Indonesia, ya. Tahu-tahu di sini juga mangganya luar biasa, manis juga. Manis, padahal kebanyakan buah-buahan di Australia ini yang ditanam di daerah tropis, yaitu di daerah negara bagian Queensland seperti pisang, itu terpaksa mesti dipanen lebih awal. Karena kalau diantarkan nanti ke negara bagian lain itu kan perjalanannya jauh sekali. Jadi kadang-kadang apel yang kita makan hari ini kemungkinan dipetik tahun lalu, tapi disimpan sedemikian rupa sehingga masih enak waktu dimakan sekarang ini. Jadi mereka sangat luar biasa dalam pertanian ini. Kita heran, seorang kawan saya pernah dari Indonesia datang dan kami jalan-jalan di Tasmania, di pulau di bagian selatan. Ketika melihat bagaimana petani-petani sana mengairi tanamannya, dia mengatakan, kau lihat, di kita nggak perlu itu diairi. Nanti Tuhan kirim hujan sama kita. Tapi mereka bisa subur seperti itu. Jadi barangkali kalau ingin belajar pertaniannya selain dari IPB tentunya Institut Pertanian Bogor, ya, dan mungkin juga ada baiknya juga barangkali memikirkan bagaimana kalau belajar dari Australia. Karena itulah dengan jumlah yang begitu sedikit, kita tahu di Inggris setiap satu petani memberi makan 8 orang. Satu petani memberi makan 8 orang. Ya, itu kan produktivitasnya luar biasa. Tentunya dengan mekanisasi. Ini tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa mereka melakukan semua ini dengan mekanisasi. Tetapi ada hal-hal yang dalam hortikultural tidak bisa dengan mesin seperti memetik buah. Nah, untuk ini dahulu mereka banyak mengandalkan turis-turis murahan lah yang datang dengan backpack begitu. Jadi mereka sambil ingin cari pengalaman, cari hiburan, mereka juga mencarikan pengalaman bekerja di pertanian Australia. Tapi dengan adanya pandemi ini, nampaknya pemerintah Australia mau membatasi dahulu hanya orang-orang dari Pasifik dan juga dari Asia Tenggara. Apakah itu termasuk juga tenaga kerja dari Indonesia? Wallahu alam, kita belum tahu. Oke. Sementara pendapatan 73 miliar dari hasil pertanian ini, apakah ini memang hasil
tertinggi sepanjang sejarah Australia, Bang? Iya betul. Ini tahun lalu ya, tahun itu Ya. jadi kan setahun. Itu tertinggi. Belum pernah sampai seproduktif itu. Jadi kadang-kadang saya selalu berpikir ya, kalau saya pergi ke pasar dan melihat ini hasil-hasil pertanian dahulu, itu cabai itu ya Allah, itu macam mencari air di tengah padang pasir. Sekarang Susah ini dong mau berarti, cabai Bang, apa? Mau cabai apa? Memang harganya aku pernah sekali mau beli cabai di pasar. Ah, Aku bilang, ini cabainya pedas, boleh dirasa nggak? Oh nggak. Kamu beli kau rasa aja. Satu aja aku ambil karena harganya 1 kilo 500.000, $50. wow. 1 kilo cabai itu $50 cabai yang pedas. Jadi aku bilang aku mau cicipi dulu. Kalau pedas aku enggak kata. Kau beli baru kau cicipi. Tak bisa satu biji pun tak dikasihnya. Nah kangkung nggak perlu sekarang kangkung ada. Sehingga kalau orang bertanya kepada aku, bagaimana di Australia? Yang tidak ada itu hanya ibu dan bapak. Yang selebihnya mau terasi. Ya, tentunya terasi dari Indonesia. Sekarang banyak ya toko-toko di sini sekarang ini yang menjual berbagai macam rempah-rempahan dari Indonesia. Tapi kita melihat kangkungnya begitu segar-segar, kita melihat sawinya, kita melihat lobaknya. Sampai aku geleng kepala, ini bagaimana mereka bisa? Nah, memang betul. Jadi mereka kalau musim dingin, mereka pakai ruang khusus. Kalau dahulu dibikin dari rumah kaca, sekarang mereka bisa bikin dari terpal. Dan di bawah terpal itu mereka menanam dengan hidroponik. Jadi tidak menggunakan tanah tapi hidroponik. Kalau tanah itu macam-macam nanti masalahnya. Jadi, akalnya itu tampaknya terus-terusan berkembang. Yang saya tidak percaya bahwa mereka itu untuk belajar salah satu cara bertani di tempat yang tandus, tempat yang tidak subur, mereka pergi ke Israel. Mereka melihat di Israel itu bagaimana Israel itu katanya menanam sayur-mayur, menanam pohon-pohon bunga dan lain sebagainya di batu-batuan. Jadi hidroponik, tidak pakai tanah. Nah, sekarang ini salah satu kota praja di Melbourne, kalau tidak salah nama kota prajanya itu Maribyrnong, itu di bagian barat Melbourne. Itu mereka tanam ganja. Ada izin tanam ganja, karena ganja ini macam-macam. Bisa dipakai untuk membuat kertas, katanya bagus sekali. Jadi pohon ganja yang daunnya diolah untuk menjadi kertas atau untuk dijadikan semacam minyak. Minyak ini kalau diminum oleh orang-orang yang sedang menjalani perawatan kanker kemoterapi dapat mencegah sang pasien dari merasaan mual. Jadi nampaknya sudah ada izin sekarang ini untuk memanfaatkan ganja untuk keperluan obat-obatan. Oke. Bang, ada kiat khusus nggak ya kira-kira dari pemerintah Australia ini yang mungkin bisa kita pelajari khususnya di Indonesia, Bang? Bagaimana mereka mengajak warga untuk mencintai pertanian, kemudian mendukungnya sehingga hasil panen tahun ini yang sepanjang sejarah mereka itu apa sih, Bang, ininya, kiatnya? Ya, ini barangkali juga tradisi ya, budaya keturunan. Seperti dikatakan tadi, banyak kan yang awal datang itu dari Inggris, tapi sekarang ini petani-petani di sini juga banyak dari Italia. Banyak dari Yunani dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas. Tapi umumnya Australia memang sudah darah dagingnya itu, kalau anak seorang petani itu seakan-akan susah sekali melepaskan diri dari tanah begitu. Jadi mereka itu nanti mengharapkan ketika orang tuanya pensiun, ya udah mereka ambil alih pertanian itu. Begitu saja. Jadi terus turun-temurun secara turun-temurun. Karena tantangannya hebat ya. Tantangan yang dihadapi hebat. Misalnya pernah terjadi tidak hujan hampir selama kemarau itu hampir sampai 10 tahun. 10 tahun kemarau. Dan Australia ini segan sekali, enggan dan segan untuk memanfaatkan air tanah dari dalam tanah. Kalau Jakarta kita tahu kan, sampai katanya begitu banyak air udah disedot untuk mandi, untuk nyuci, untuk itu, sehingga sekarang katanya sampai ke Pasar Senen itu sudah masuk air asin gitu, karena air tawarnya sudah habis. Nah, Australia ini sangat segan untuk menggunakan air tanah itu. Apa yang mereka bikin apa yang disebutkan dalam bahasa aborigin itu bilabong.
Bilabong itu macam kolam, tapi besar. Jadi danau kecil begitu untuk menadah air hujan. Nanti di situ itu dimanfaatkan sebagai sumber air. Jadi kalau kita di sini di Australia melihat misalnya lapangan golf dan lain sebagainya, itu selalu ada maklumat. Air untuk tanaman, untuk rumput di sini adalah air tadahan, hujan tadahan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga tidak terlambat turun tangan. Kalau terjadi kemarau seperti yang pernah terjadi sampai 10 tahun, itu membuat para petani memang luar biasa. Karena petani di Australia ini musuhnya selain dari cuaca, tikus. Tikus kecil itu jutaan. Kalau udah musim itu jutaan. Bagaimana cara untuk membasminya? Pasti kucing juga nggak sanggup. Jutaan itu tikus itu. Dan tikus ini sangat luar biasa pintarnya. Kalau dia sudah mengerjai satu bagian. Jadi ini juga semua merupakan tantangan. Nah kalau bagi misalnya petani, peternak domba, ini masalahnya adalah anjing liar. Anjing liar ini paling suka makan anak domba. Bukan itu saja, bukan anjing liar. Percaya atau tidak? Burung gagak itu juga merupakan musuh. Iya. Dan burung gagak ini suka kadang-kadang mengambil mata domba. Mata domba itu dicopotnya, itu ditelan. Jadi domba yang buta ini sudah kesusahan untuk cari makan dan lain sebagainya. Itu betul-betul petani untuk membunuh burung gagak itu mesti ada izin. Tak bisa bunuh begitu saja. Karena peraturan di Australia ini burung gagak hitam itu dilindungi. Jadi baru-baru ini ada sebuah kota peraja di Sydney itu terpaksa minta izin kepada Dinas Satwa Australia untuk menyingkirkan membunuh 2 ekor sepasang burung gagak yang baru rupanya telurnya baru menetas. Nah, burung gagak ini kalau dia menjaga sarang anaknya itu dia sangat agresif. Jadi banyak orang yang bercucuran darah. Orang yang lewat itu diserang, kepalanya dipatok, kupingnya dipatok, berdarah-darah, dicakar. Orang bahkan naik itu tukang pos yang antar surat pakai helm, pakai segala macam, naik motor macam Honda bebek, itu pun diserang. Orang naik sepeda diserang. Orang yang lari pagi, jalan pagi diserang. Nah, untuk membunuhnya, itu harus meminta izin dari dinas perlindungan hewan di Australia. Tidak bisa begitu saja dibunuh begitu saja. Jadi peraturannya ini kadang-kadang tidak masuk di akal, tapi itulah dia Australia dengan segala macam peraturan yang diharapkan akan bisa barangkali menciptakan yang terbaik lah untuk negara ini. Nah, kalau dari segi teknologi, Bang, apakah ada secara khusus yang mereka gunakan sekarang untuk teknologinya? Ya, jelas. Mereka itu punya CSIRO. Jadi sebuah badan yang tugasnya adalah melakukan penelitian. Penelitian di segala macam bidang mereka melakukan penelitian. Terutama, jadi bukan hanya industri pertanian, bukan hanya industri peternakan, tapi macam-macam industri lainnya. Itu ada badan khusus di Australia ini yang disebutkan CSIRO. Ini mereka itu terus-terusan melakukan penelitian untuk lebih mengembangkan, untuk lebih memajukan. Seperti dikatakan tadi, bahwa kapas sekarang yang ditangkap di Australia itu tidak lagi memerlukan sebanyak air seperti di masa lalu dan seperti barangkali di negara-negara lain, karena mereka sudah menemukan kiatnya. Begitu juga dengan padi, mereka terus berusaha mencari jalan bagaimana bisa mengurangi keperluan air untuk bisa menumbuhkan padi. Karena untuk 1 liter beras saja barangkali perlu 5.000 liter air untuk menghasilkannya. Nah, itu kan artinya ada hubungannya dengan lingkungan kita. Mereka tidak pernah berhenti. Dan kalau mereka perlu belajar, mereka pergi belajar untuk melakukan cara penanaman supaya bisa mereka menirunya kalau memang itu bisa memanfaatkan. Seperti dikatakan tadi, aku pernah tinggal di sebuah daerah bersebelahan dengan seorang pemilik kebun bunga mawar. Ya, dia mengatakan disuruh oleh pemerintah, kamu kenapa tidak pergi ke Israel untuk belajar menanam mawar, tapi bukan di tanah, di bebatuan, jadi tidak ada rumput, tidak ada apa-apa. Nah, ini bunga mawar ini kira-kira kalau sudah 80% matang begitu, tapi sebelum berkuntum, belum berkembang, itu dipotong dan dijual. Waktu itu harganya 60 sen satu tangkai. Nanti kalau kita beli dari toko bunga, mungkin kita harus bayar sampai $1 dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dihasilkan di Australia ini.
Karena banyak juga tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Australia ini yang kemudian menjadi hama, karena ini pernah dibawa oleh orang-orang Inggris ke sini, karena mereka merindukan barangkali. Padahal tidak diperlukan di Australia ini, seperti kelinci. Jadi kelinci kan jadi masalah. Awalnya dahulu, sampai dengan tahun 50-an dan tahun 60-an, itu makanan daging utama itu kelinci, karena ayam mahal. Oleh sebab itu kelinci diburu. Dan kelinci ini kan susah. Dipasang pagar, dia menggali tanah, dia masuk dari bawah tanah, jadi susah sekali. Nah, ketika harga ayam turun, dan setiap orang mampu beli ayam, daging ayam, orang tidak makan kelinci. Nah, sekarang kelincinya menjadi wabah yang sangat luar biasa. Seperti juga tikus. Ngeri kita kalau melihat tikus di pertanian-pertanian itu. Ngeri. Itu jumlahnya ratusan, di tiap pertanian itu puluhan ribu barangkali. Itu kita angkat, ada satu terpal diangkat, di bawah terpal itu penuh dengan tikus yang kecil-kecil. Tapi ya itulah merupakan konsekuensi, itu semua merupakan bagian daripada tantangan yang harus mereka hadapi dalam usaha mereka untuk bertani dan beternak. Ya, MJ Listener, selama 15 tahun kambing liar di bagian selatan sini menjadi salah satu masalah bagi para petani dan peternak. Nah, kambing liar ini merusak hutan dan juga memakan habis tumbuh-tumbuhan asli sehingga menghentikan regenerasi. Nah, kemudian dulu dilakukan pemusnahan melalui udara dan justru menyenjakan bangkai-bangkai kambing liar yang menjadi masalah baru. Namun produk soal Queens Bay ini mempunyai solusi warisan dari zaman dulu, yaitu yang pengomposan. Nah, ternyata Bang tidak melulu teknologi yang modern ya, yang tradisional juga ternyata masih digunakan juga di sana ya Bang berarti. Iya, karena kambing liar ini dia di gunung-gunung. Kambing ini beda dengan rusa. Kalau rusa itu makan sedikit-sedikit dari satu pohon ke pohon lain, sedikit-sedikit pucuk-pucuknya saja supaya terus. Kalau kambing tidak, dia gasat. Dia kalau perlu dia manjat. Kalau perlu dia panjat pohon. Rusak lagi itu. Sehingga kalau di negara bagian seperti Australia Selatan, itu orang dulu kalau membunuh kambing liar itu dapat bayaran. Dia bisa buktikan ini, saya baru tembak sekian kambing itu. Nah, sekarang ini orang Australia juga licik. Karena mereka tahu banyak orang-orang sekarang di Australia yang suka kambing, lebih suka pada kambing daripada domba, itu kambing liar mulai diternak. Itu di daerah New South Wales sudah banyak itu peternakan kambing liar. Jadi kambing liar itu dibuat sedemikian rupa karena mereka punya anjing-anjing terlatih yang sangat luar biasa. Itu mereka misalnya punya 3 ekor anjing. Ini anjing ini bisa nanti mengangon gitu ya, ngangon domba dan lain sebagainya. Nah, kalau si pemilik peternakan ini ingin mengirimkan pesan kepada anjing, katakanlah si B, anjing si atau si A, atau si B atau si C, dia pakai siulan, dan siulan ini dimengerti oleh salah satu dari yang 3 itu. Jadi kalau dia sekiranya ditugaskan si A, ditugaskan, dia tahu, oh itu siulan saya tugas, saya mesti lari. Ngumpulkan, diangon semua ini. Kita tidak masuk akal melihat anjing itu begitu pinternya dan begitu patuh dan begitu paham. Oh ini siulannya. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada siulan anjing, the dog whistle. Akan memberikan pesan kepada orang-orang tertentu. Nah kalau kita lihat itu hampir tidak masuk di akal. Dan sekarang mereka melihat karena banyak orang yang suka dengan kambing. Sekarang di sini kita sudah banyak daging kambing. Karena orang-orang dari India, dari Sri Lanka, dari Pakistan, bahkan dari Afrika dan sebagian dari Asia lebih suka kambing daripada domba. Ya sudah sekarang ada daging kambing, ada domba, ada daging sapi. Kita bisa beli dan daging unta juga ada sekarang ini. Dan karena di sini sudah banyak sekarang toko-toko yang menjual daging halal. Karena ada masalah ini hari Senin yang lalu misalnya Badan Siaran Australia ABC itu mengungkapkan bahwa rupanya banyak itu daging-daging olahan kaleng ya, yang dari Eropa itu terutama dari Italia, itu kalau di situ disebut daging sapi, besar kemungkinan itu daging kuda, bukan daging sapi. Kalau di Australia tidak, kuda itu tidak dia. Kalau di Perancis betul, orang suka makan daging kuda. Kalau di Australia kuda sangat disayangi. Oke, Bang. Tapi begitulah. Bang, mungkin yang terakhir nih Bang, ini karena waktu juga. Terakhir mungkin Bang Nuim bisa ngasih konklusi lah. Seperti apa sebenarnya petani-petani di Indonesia bisa meniru ataupun bisa mencontohkan pertanian di Australia. Sehingga mungkin
sedikitnya bisa menjadi penyemangat, dan juga teknologi kita juga bisa mengejar dari pertanyaan-pertanyaan di Australia itu, Bang. Jadi harus diingat ya, kita kan 365 hari. Setahun itu biasa saja, hujan atau panas. Tidak ada musim. Nah, di sini misalnya sekarang ini musim September sudah jeruk manis itu sudah mulai berkurang. Nanti kalau musim dingin, misalnya mulai dari Juni, Juli, Agustus, waduh. Jadi mereka itu kendalanya banyak. Tapi mereka bisa menciptakan siasat pertanian yang kemudian disesuaikan dengan keadaan mereka. Ini yang barangkali perlu diteliti. Karena kita bisa sepanjang tahun, 365 hari dalam setahun tidak menjadi persoalan. Karena yang namanya iklim kita itu iklim panas atau iklim hujan atau iklim kering. Sedangkan mereka di sini punya 4 musim di Australia ini, terutama di bagian selatan ya. Tapi mereka bisa menyesuaikan. Nah, ini yang perlu diteliti. Kenapa mereka bisa? Barangkali bukan hanya mekanisasi. Saya baru-baru ini ke Jepang. Di Jepang saya jumpa kira-kira 30 anak-anak muda dari Sulawesi. Saya tanyakan, ngapain di sini? Oh, kami belajar pertanian. Ada yang bisa dipelajari? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Mereka pakai mesin semua, Pak. Nah, ini jadi kendalanya. Mereka pakai mesin, Pak. Jadi susah. Kita kan nggak pakai mesin di Indonesia. Mereka di sini semuanya pakai mesin. Jadi saya jumpa di Jepang itu ada 30 orang barangkali, dan saya ajak bicara, ya itu. Jadi masalahnya bagaimana mengatasi, saya juga kurang tahu. Mungkinlah dikirim di sini belajar dan kemudian ditempatkan di tempat petani itu, ya kalau boleh buat mesti beranilah menanggung hidup seperti itu, kan jauh dari mana-mana, tetangga saja barangkali puluhan kilometer baru ada tetangga, tidak akan ada hiburan dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang harus dipikirkan oleh Departemen Pertanian di Indonesia. Sekarang namanya Kementerian Pertanian, Bang. Bang. Maaf. Bang Noem, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi ini.